seminar nasional dengan tema yang sangat menarik sekali ya Mas Heri ya. Betul sekali, teknologi dan pengelolaan informasi dalam manajemen bencana dan surveillance kesehatan. Dan pastinya hari ini menjadi hari yang istimewa juga. Memang di luar mendung, tapi pastinya hati kita akan selalu ceria. Cerah, bukan hanya sekedar ceria, tapi siap menyongsong untuk menuju Jawa Tengah sehat dan Indonesia sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan pastinya hadir bersama kita dalam acara yang luar biasa ini para pembicara, tamu undangan yang inspiratif, motivatif, dan pastinya akan memberikan pencerahan dan semangat baru untuk kita semua. Perlu kita sapa pastinya, Hesti. Iya, betul sekali. Yang pertama, ini spesial sekali, nanti akan memberikan banyak sekali materi. Betul? Ya, beliau adalah Dr. Anung Sugihanto. Bapak, selamat pagi Bapak. Baik, Bapak Dr. Anung Sugihantono MKes selaku Direktur Jenderal Bidang Gizi dan KIA Kemenkes RI. Dan sebagai informasi, Bapak Dirjen kita ini benar-benar putra asli daerah, di mana pada 7 Januari 2014 lalu menjabat sebagai Dirjen. Luar biasa. Wah, selamat Bapak. Iya, tentunya Bapak Insinyur M.Edi Waluyo EM dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Wow, beliau ini adalah unsur pengarah wakil masyarakat profesional yang menjabat pada periode 2010 sampai 2015. Selamat pagi Bapak, boleh nanti pinjam sepatunya loh Pak. Iya. Dan yang kami hormati, yang kami banggakan pula tamu undangan kali yang belum tahu bahwa Bapak pembicara kita di sebelah sana ada Iga Melampu. Ini adalah salah satu masterpiece atau karya terbaik anak-anak bangsa Indonesia, yaitu mahasiswa Udinus, di mana penampilan mereka sudah mendapat pengakuan bukan hanya di tingkat lokal Semarang, Jawa Tengah, nasional, bahkan internasional, di mana dalam hal ini sempat tampil, kalaupun mengutip atau meminjam bahasanya Pak Rektor, yang belum tampil, yang belum sempat tampil itu di depannya Pak SBY, alanya seperti itu. Berarti sekelasnya menteri dan lain sebagainya sudah tampil. Tepuk tangan untuk Iga Melampu. Ya, baik. Sebelum kita mulai acara berikutnya juga, karena waktu juga sudah mulai terus berjalan ya. Oke, jadi kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya nanti acara seminar nasional ini bisa berjalan lancar. Baik. Dari awal sampai dengan terakhir nanti dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Seperti itu. Baik, hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala senak untuk berdoa seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya. Berdoa dipersilakan. Tolong MKes yang kami terima kasih sekali sudah menyalakan waktunya di sela-sela yang sangat sibuk ya Pak Anung ya. Pagi ini baru aja bermatur sekali. Berikutnya kepada Bapak kita yang sangat kita banggakan dan kita cintai, Bapak Rektor Dr. Insinyur Edi Nur Sasongko MKom. Dan yang tak kalah menariknya dengan berbagai pengalaman yang pastinya kita tunggu-tunggu di bidang bencana adalah tim pengarah profesional dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Insinyur Edi Waluyo IM, akan bisa berjalan dengan baik. Kegiatan ini memang merupakan kegiatan yang kita harapkan sebagai inisiasi awal. Pak Anung, mungkin perlu kami laporkan bahwa UDI itu sudah tidak dilakukan lagi di jajaran depan bidang informasi, bahkan terbaru di tingkat nasional IBC FM. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat concern untuk mendukung penanganan bencana. Berikutnya kira-kira 450 peserta, karena ada beberapa tadi yang onsite masih daftar. 450 peserta sudah hadir, termasuk diantaranya pemakalah dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta dari daerah Jakarta, Tangerang, kemudian Yogyakarta, UGM, kemudian Unisula, Semarang, dan satu lagi yang tentang kegiatan ini. Berikutnya kami sampaikan bahwa kegiatan ini didukung oleh alhamdulillah 12 sponsor yang sudah mendukung, yaitu sebagaimana yang di depan Polda Jateng, kemudian Bank Jateng. Laporan dari Ketua Panitia demikian kami sampaikan, sekaligus kami mewakili dari Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro
dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami buka seminar nasional dan call for paper tanggap bencana Sigap 2014 dengan topik teknologi dan pengelolaan informasi dalam manajemen bencana dan surveillance kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima speech yang kedua dan ketiga. Saya bacakan terlebih dahulu terkait dengan CV atau kurikulum vitae dari Dr. Anung Sugihantono MKes. Beliau lahir di Temanggung 20 Maret 1960. Berarti baru saja ulang tahun ya Bapak. Selamat ulang tahun ya untuk Bapak Dr. Anung Sugihantono. Happy birthday to you. Happy birthday. Terima kasih. Nanti siap boleh makan katanya. Ya, beliau adalah Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau menyelesaikan studi S1 di Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 1984. Kemudian melanjutkan studi S2 di Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus pada tahun 2001. Pengalaman beliau dalam tanggap bencana, beliau adalah National Advisor untuk Disaster Risk Reduction UNDP Jakarta dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Kepada Bapak Dr. Anung Sugihantono, boleh dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bu Dekan, para pembicara, moderator, dan para peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini alhamdulillah saya bisa hadir sebagaimana komitmen awal yang hampir 3 bulan lalu saya diminta oleh Ibu Dekan untuk menjadi bagian dari seminar pada pagi hari ini. Saya datang tidak sebagai dirjen, saya datang sebagai praktisi dalam konteks penanggulangan bencana, dan barangkali beberapa pengalaman yang ada itulah yang kemudian menjadikan seminar ini menjadi menarik untuk kita angkat, kita bicarakan, yakni strategi penanggulangan bencana dan surveillance kesehatan, tapi nanti saya kaitkan dengan implementasi di bidang IT yang harusnya mulai dikembangkan oleh Udinus sebagai satu universitas yang saat ini sudah punya brand, punya citra tersendiri, citra positif tentang elektronik ini, terutama dalam konteks pengembangan sistem informasi kesehatan di Jawa Tengah dan di Indonesia. Dalam konteks partisipasi masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri untuk hal-hal semacam itu, ya. Termasuk bagi para mahasiswa atau yang lain. Nah, kalau dirangkum jadi semacam ini dalam satu rangkuman, ya, tergantung Anda akan ada di mana mengambil peran untuk hal-hal semacam itu. Baik, nah kemudian dalam konteks surveillance seperti apa? Dalam konteks masalah kesehatan seperti apa? Ya. Ada persoalan-persoalan besar yang kita hadapi, yakni hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi, sosial, itu termasuk kesehatan yang kita hadapi pada saat terjadi bencana. Ya. Kemudian persoalan mental, Sinabung itu sudah hampir 6 bulan di pengungsian. Kalau itu seorang suami istri, pasti ada persoalan tersendiri di dalam konteks relasi suami istri. Kalau itu seorang anak sekolah, pasti ada relasi persoalan tersendiri. Makanya konsep-konsep layanannya tetap harus kita bicarakan dalam konteks layanan yang paripurna dan tidak diskriminatif. Dalam tatanan korban setelah ini, saya mengambil bukan yang tanggap darurat tapi early recovery. Kita tentu akan bicara tentang pengobatan, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu, gizi, penyakit menular, pelayanan kesehatan jiwa, dan promosi kesehatan untuk hal-hal yang harus kita lakukan bersama. Tapi ini sangat spesifik.
sangat spesifik dan itu masing-masing punya beda sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri. Korban banjir, bandang, tanah longsor sangat berbeda dengan korban di tatanan-tatanan yang lain. Perlukan untuk hal-hal semacam itu. Kebijakan operasional, saya pikir kita tidak akan bicara lebih panjang karena contoh-contohnya sudah saya elaborasi tadi. Tapi di sini adalah yang paling penting, ya. Nomor 4, surveillance ketat dalam upaya pencegahan kejadian luar biasa. Saat ini bekerja di atau sekolah memahami lebih lanjut dalam bidang ilmu-ilmu kesehatan. Ada yang berkaitan dengan ilmu-ilmu informasi dan lingkungan. Ada yang sedang memang berbicara sendiri karena kepentingannya sendiri-sendiri untuk datang di seminar ini. Ya kan? Ada yang reuni karena semalam mungkin lembur, jadi reuninya baru pagi hari ini sehingga bicara sendiri di dalam seminar ini. Ya semuanya sah-sah saja, ya semuanya sah-sah saja karena ini adalah bagian dari pembelajaran. Biasanya saya nanti mengeluarkan kuis pada akhir paparan, terserah yang mau bicara dan mau mendengarkan. Ya. Kalau kita kemudian bicara tentang bencana, sebenarnya ada 3 hal besar yang harus kita pahami. Sekarang di Jawa Tengah sedang ada ancaman Gunung Slamet meletus. Ya, itu sudah bencana apa belum? Saat ini belum ada timbul korban jiwa, ya, belum ada kerusakan lingkungan, belum ada kerugian harta benda, tapi sudah mempunyai dampak psikologis. Buktinya Batu Raden sepi, Guci sepi. Pedagang yang biasa jualan sudah mulai terganggu dengan itu. Jadi Gunung Slamet, karena masih kepikiran Kelut terus, korbannya cukup banyak dalam artian ekonomi. Ya. Gunung Slamet saat ini sudah bisa dikatakan sebagai bencana dalam tatanan psikologi. Ya. Dan anak-anak ada di sini, teman-teman ada di sini di dalam tatanan ini. Jadi unsurnya sebenarnya yang mendasar adalah adanya ancaman. Ancamannya adalah letusan itu sendiri. Kemudian yang kedua adanya kerentanan, karena di sana terkait dengan ekonomi, terkait dengan anak, orang, ya, transportasi dan lain sebagainya. Kerentanan tertentu. Karena rumahnya yang dibangun itu tidak rumah yang saat ini dibangun untuk tahan menghadapi atau terkena debu dari Gunung Slamet. Contohnya semacam itu. Tapi juga masyarakat sudah tahu, kapasitasnya sudah ada. Yakni orang-orang sudah tahu kalau ada gejala tanda semacam ini pasti akan ada sesuatu yang akan terjadi di lapangan. Nah inilah yang saya sampaikan. Ya. Saya lompat ke surveillance kesehatan. Banyak pengertian tentang surveillance, tapi pada intinya adalah sesuatu pengumpulan data yang dianalisis secara terus-menerus, ya. Mau ngomong penyakit atau masalah kesehatan, terserah. Ini hanya masalah konten. Tapi itu akan dianalisis secara terus-menerus untuk melakukan tindakan penanggulangan secara efektif. Ingat, yang pernah baca kamusnya Purwodarminto, kalau kita bicara penanggulangan, itu bukan hanya apa yang sudah terjadi, tapi juga antisipasi terhadap sesuatu yang akan terjadi, itu masuk dalam pengertian penanggulangan. Ini bagi teman-teman kesehatan sudah paham betul ini. Ya. Ada aspek-aspek pencegahan itu masuk di dalam sistem penanggulangan, bukan sekedar penyelenggaraan. Ya. Nanti kalau mau baca ada di sana. Nah, kembali saya sampaikan Bapak dan Ibu, teman-teman, ada di dalam DB ini diinformasikan sesuatu yang sudah terjadi. Pada saat kita bicara tentang surveillance, biasanya kita ngomong epidemiologi atau ngomong apapun, selalu kita bicara tentang 3 hal. Orang, waktu, tempat. Selalu kita bicara tentang orang, waktu, tempat. Kita tidak akan membicarakan ancaman Gunung Slamet bagi orang-orang di Banyuwangi sana. Terlalu jauh untuk dibicarakan. Tidak akan bicara ancaman Gunung Slamet pada saat tidak menimbulkan, saat ini terjadi erupsi freatik semacam sekarang. Gunung Slamet banyak dibicarakan saat ini karena ada orang, ada ancaman yang ada di sana. Jadi
inilah yang kemudian menjadi satu lingkup perhatian yang harus kita lakukan bersama. Jawa Tengah itu terkenal sebagai daerah yang mempunyai potensi bencana sangat tinggi, dan indeks rawan bencana sampai tahun 2013 juga sepertinya nggak berubah. Cilacap itu masih nomor 3 di tingkat nasional untuk kerawanan atau penanggulangan kedaruratan dalam konteks bencana ini. Ada tsunami, ada gempa bumi, ada kebakaran, ada sekarang gunung meletus dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kemudian kita bicara tentang dua ini digabungkan antara konsep penanggulangan dan konsep surveillance, maka kita akan temukan sebenarnya ada orang-orang yang akan terkena risiko, bukan orang-orang yang jadi korban saja, tapi kita bicara tentang orang-orang yang akan terkena risiko. Population at risk inilah yang kemudian menjadi sangat penting untuk kita cermati, karena akan ada dalam lingkup ancaman itu sendiri. Ya, kalau teman-teman yang di Kota Semarang pasti tahu, kalau kita ngomong rob, pasti ada populasi yang harus kita waspadai betul di daerah pantai utara, ya, di daerah Semarang Utara dan sekitarnya. Kemudian kita bicara tentang vulnerability, kerentanan, dan kita bicara tentang kapasitas mereka, mulai menyiapkan perahu atau tidak dan lain sebagainya yang ada di sana. Sama dalam tatanan ini, kalau kita kemudian bicara tentang surveillance, kita bicara tentang siapanya yang ada di situ, masuk dalam kelompok rentan atau tidak, atau masuk dalam kelompok yang mempunyai kapasitas atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua adalah tempatnya di mana. Seperti yang sering kali saya kemukakan, teman-teman nggak sadar kalau gedung tanah di tempat kita berdiri ini setiap tahun itu turun sekitar 2-3 cm. Ya. Ini sudah dipetakan dari dulu, dan ada reflektor yang kita pasang di gedung-gedung tinggi, dipantau terus menerus untuk kita berikan warning, early warning kepada siapapun yang ada di sana. Jadi ini sudah ada. Ya. Tempat ini akan mengalami subsiden. Semarang itu rata-rata 5-7 cm setiap tahun. Jadi kalau Anda sekarang punya bangunan yang dengan jalan kira-kira rata, itu 7 tahun, 10 tahun yang akan datang sudah akan di bawah dari jalan itu, kalau jalannya kemudian diuruk terus, ya, karena memang kebutuhannya itu. Jadi kita kemudian bicara tentang orang, dilakukan secara sistematis terus-menerus, dan wujudnya itu adalah data dan informasi, serta ini dipakai untuk pengambilan keputusan yang memang kita perlukan ke depan. Para peserta seminar yang saya hormati, kalau kita bicara strategi, banyak hal yang bisa dilihat, ya. Siklus ini bisa digambarkan oleh siapapun, dan ini adalah beberapa contoh yang digambarkan. Ada siklus mulai kejadiannya yang dimunculkan, kemudian responnya seperti apa, orang mengatakan darurat, ya, tanggap darurat. Ada yang mengatakan kemudian siklus berikutnya adalah recovery, siklus berikutnya adalah mitigasi dan penyiapan atau preparedness. Ini adalah konsep penanggulangan secara utuh. Kalau dalam bahasa Jawanya dituliskan semacam ini: kejadian, tanggap darurat, ada pasca darurat, ada pencegahan dan mitigasi, dan ada kesiapsiagaan. Seperti di Kelut sudah tidak, ya, saat ini, tapi Sinabung itu masih ada di sini. Selamat itu sekarang ada di sini, ya. Ini sudah mulai muncul, tapi kita lebih banyak di sini. Jalur evakuasinya kita siapkan dan lain sebagainya. Orangnya sudah kita beritahu. Kemarin Mas Edi baru pulang dari Padang untuk latihan penanggulangan bencana yang ada di Padang dalam konteks megatrust untuk earthquake dan tsunami yang ada di sana. Apa sih katanya? Direct, ya, direct. Jadi masih dimungkinkan akan ada tsunami besar di Indonesia secara teoritis, ya, yang harus kita siapkan mulai dari sekarang, jalurnya, rumahnya, dan lain sebagainya. Itulah bagian dari penanggulangan bencana yang ada di sana. Nah, pada saat tahap pra bencana, maka kita akan berupaya untuk menurunkan ancaman, menurunkan kerentanan, dan maaf, ini kebalik ini panahnya, meningkatkan kapasitas yang ada.
Yang hijau tolong panahnya dibaca ke atas, bukan dibaca ke bawah ya. Pengambilan keputusan ini menjadi sangat penting untuk mengatakan kalau dalam konteks gunung apian, ya, siaga, waspada, awas, itu menjadi satu hal pengambilan keputusan. Kalau tremornya makin sering, kita sudah akan meningkatkan status ke waspada. Kalau sudah ada tanda-tanda erupsi, kemarin Kelut itu kita baru ngomong, saya baru pulang jam 6 sore, baru pulang dari Jawa Timur. Kemudian dikatakan, oke, jam 8 gunung akan meletus karena freatiknya makin tinggi, tremornya makin tinggi, jam 10 lebih 45 menit itu meletus, ya. Dan itu bisa dihitung dengan teknologi, bisa dihitung dengan data dan informasi. Memang ada satu faktor yang tidak pernah bisa kita intervensi, yakni kemauan Tuhan, ya. Karena waktu tepatnya itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi segala sesuatunya sudah bisa kita siapkan. Jadi pendekatan atau pilihan tindakan sudah bisa dipakai menggunakan data dan informasi. Dalam konteks masalah kesehatan, kita akan bicara tentang kesakitan, kecacatan, dan kematian yang barangkali akan terjadi akibat sesuatu yang ada di sana. Pada saat tanggap darurat, fokus kita sebenarnya adalah pencarian, pertolongan, dan penyelamatan. Dari korban, dari kelompok masyarakat yang ada. Pencarian dan pertolongan ini adalah untuk korban yang luka, korban yang meninggal, dan atau yang hilang. Seperti MH370 yang saat ini juga belum. Tentang surveillance kesehatan yang hasil-hasil bencana untuk di tingkat nasional, juga mungkin di tiap provinsi, karena beberapa waktu saya kalau ada istilahnya kondisi-kondisi bencana, hasil-hasil surveillance mengenai kesehatan yang berkaitan dengan permasalahan bencana itu informasinya agak sulit diakses. Nah, mumpung ada Pak Anung yang sekarang posisi di kementerian, mungkin ini masukan juga bisa, tapi juga pertanyaan juga untuk bisalah dari tingkat kementerian sendiri menyediakan fasilitas untuk akses data dan informasi mengenai hal tersebut, karena ini sangat penting juga, terutama saya yang di dunia pendidikan seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Waktu yang diberikan, saya Nirmala, staf Dokter Anung juga dulu. Oh ya. Pertanyaan kami, Dok, kami di dinas itu kan kita di kesehatan maksud kami itu kan sudah mempersiapkan semuanya, sudah prepare penanggulangan bencana dan lain sebagainya, sudah bekerja sama dengan badan bencana juga. Tetapi apakah pemberdayaan masyarakat ini juga diikut sertakan? Dalam arti apakah masyarakat sudah pintar atau sudah jeli untuk melihat suatu kondisi bahwa di sini tuh rentan, dan apakah mereka dipersiapkan? Seandainya misalnya ada bencana di mana gitu, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya bisa melalui edukasi, melalui media, atau melalui kurikulum pendidikan. Bagaimana seperti itu? Terima kasih. ya, terima kasih. Yang kedua yang ada dua pertanyaan untuk Pak Anung. Yang pertama adalah tadi disampaikan bahwa pada saat proses tanggap darurat dan early recovery, salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan health rapid assessment. Mohon bisa dijelaskan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, Pak Anung. Kemudian yang kedua, mengenai penetapan status bencana, Pak Anung, ini juga mohon dijelaskan bagaimana ketika terjadi suatu bencana, status itu harus segera kita tetapkan. Terima kasih, Pak Anung. namanya siapa, Mas? Budi Kris, mahasiswa FKM Undip, Bu Eti. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Melibatkan hampir semua universitas ternama untuk memetakan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi dan apa yang harus kita antisipasi akan terjadi. Jadi inilah yang sekarang belum dipublish. Katakan, mana LSM yang punya concern tentang abrasi? Mana mahasiswa fakultas yang punya concern tentang katakan untuk penghijauan, katakan semacam itu.
Itu yang belum terpetakan dalam tatanan informasi yang harus kita kelola. Sehingga kalau ada sesuatu, ini contoh aja, waktu Klaten itu ada kejadian gempa pada tahun itu, kita ngomong nyari tukang itu susahnya nggak karuan. Sama dengan yang kejadian di Padang sampai saat ini. Ya. Padang itu masih menyisakan uang hampir 200-an miliar, tidak pernah bisa operasional karena nyari tukangnya nggak ada. Informasi tentang kemampuan seseorang yang bisa bekerja dalam tatanan pembangunan itu juga nggak punya lengkap kita. Kalau kita bicara tentang preparedness dan nantinya akan sampai kepada respon. Jadi ini mungkin yang menjadi sangat penting. Paul, mengapa teknologinya makin maju kok malah kita makin waspada? Ya memang, justru kita makin cepat tahu sesuatu yang akan terjadi, itu kita memang harus makin cepat mengambil sikap. Itulah yang saya sebut sebagai data, informasi, dan pengambilan keputusan. Kalau sekarang kita bisa memantau, kalau di Jakarta dengerin radio El Sinta setiap pagi, itu ada berita-berita tentang traffic, jalanan yang harus kita lewati, yang akan kita lewati macet apa enggak. Begitu kita mendengar, kita bisa ngomong belok kiri, belok kanan untuk menghindari kemacetan itu. Ya inilah data, informasi, kemudian pengambilan keputusan yang ada. Saya sudah mengatakan, silahkan tanah di sini turun 3-5 cm. Kalau Anda punya uang, Anda akan milih membeli rumah di sini atau membeli rumah di tempat yang lain. Itu kan pengambilan keputusan. Ya, datanya sudah kita sediakan. Tahun ini turunnya sekian, tahun ini turunnya sekian, itu datanya. Informasinya sudah kita berikan bahwa penurunan ini dikarenakan ini, akibatnya akan begini. Pengambilan keputusannya ada di teman-teman semuanya, para pelaku di lapangan. Terima kasih. Ya, masih. Satu sesi lagi dengan 3 penanya. Ya, satu sesi lagi dengan 3 penanya ini Bu yang pertama, matur nuwun kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat Udinus. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk bersama-sama memberikan materi tentang deteksi dini bagi bencana alam di Indonesia. Tentu ini merupakan pendekatan yang berbeda dengan Dr. Hanum tadi. Kalau Dr. Hanum penekanannya adalah masalah kesehatan. Karena saya tidak mudeng tentang kesehatan, saya mencoba membahas dari segi IT, teknologi informasi, bukan untuk mencegah, karena suatu bencana itu tidak mungkin bisa dicegah, itu adalah kehendak Allah. Tetapi paling tidak dengan teknologi informasi kita bisa memberi sinyal, mendeteksi sedini mungkin bencana itu. Kita bisa melihat, oke. Hari ini sudah kita susun pendahuluan manajemen bencana, teknologi informasi dalam early warning disaster, dan yang keempat adalah kesimpulan. Secara prinsip materinya yang sudah saya bagi 1 minggu yang lalu, ini malam tadi banyak perubahan karena seperti biasa panitia itu senangnya ke susu gitu. Susu buru-buru Pak, materinya mana, ya udah saya berikan aja. Tapi perbaikan terus berlangsung. Ya biasanya nggak tahu, mungkin manajemen penulisannya yang tidak bagus ini, sehingga baru tadi malam lengkap. Bagi yang pengen mengcopy ya bisa minta ke panitia nanti. Oke. Kita melihat dari berbagai penelitian yang ada, jadi ini bahwa bencana itu alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di Filipina karena paling banyak adalah typhoon ini, topan besar ini, gedungnya sekarang banyak yang dibikin anti typhoon. Bagaimana gedungnya diberi kayak kurungan,
Jadi kalau ada bencana, dari gedung ini langsung muncul kayak knockdown, dikurungi besi. Nah, dengan kurungan besi ini, hantaman-hantaman itu pada kena di luarnya, dikurungi. Jadi sekarang mulai dirancang bangunan anti typhoon kira-kira. Jadi luar biasa, ini korbannya juga banyak sekali, sama sekali tidak bisa lari katanya. Dengan kecepatan seperti pesawat mau terbang landas 400 km per jam. Sekarang yang ini Indonesia lagi, Gunung Kelut. Jadi gunung itu katanya tadi Pak Edi, Sinabung itu gunung yang cukup genit, 600 tahun tidur, tidak ada gejala apa-apa. Tahu-tahu genit, batuk-batuk. Tentu masyarakat sekitar itu nggak tahu kalau itu bahaya, kira-kira. Nah, ini ternyata gunung itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Kita lihat karakteristiknya Kelut. Gunung Kelut adalah gunung yang terus-menerus aktif sejak tahun 1300 Masehi. Kelut punya periode erupsi antara 9 sampai 25 tahun sekali. Banyak warga mengenal Kelut dari ciri khasnya yaitu danau kawah. Penduduk dalam radius 10 km dari puncak Kelut harus mengungsi. Beruntung saat itu letusan berbahaya tak terjadi. Teknologi dan mitigasi bencana geologi mengeluarkan status awas untuk aktivitas Kelut. Ya, tadi yang pertama tsunami. Yang kedua typhoon, yang ketiga gunung, 100% karena alam. Ternyata juga ada bencana yang karena manusia. APD atau lembaga fungsi komando mengambil alih ketika ada tanggap darurat dan menjadi pelaksana ketika skalanya cukup ditanggulangi atau dilaksanakan oleh BPBD sendiri. Tetapi ketika skalanya meluas dan tidak mampu ditangani oleh BPBD, maka BPBD itu punya kewenangan untuk melakukan komando dan seterusnya. Hanya tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada brevet tertentu yang ditempuh pelatihan tertentu untuk sebagai memiliki kemampuan incident commander in crisis team. Jadi apa itu? Komandan komando pos tanggap darurat. Sehingga prakualifikasi dan kompetensi ini harus berlatih. Kalau yang sudah pensiun, misalkan saya mantan penerjun wing terjun sesar, itu sebagai penerbang, sebagai penyelam, petugas SAR dan incident commander saya pasang, saya siap tugas. Lanjut. Ini klaster-klaster yang secara internasional sudah disepakati bahwa suatu negara, suatu pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten semestinya itu harus bahasa Inggrisnya orang Jogja itu harus dom ini, dan kehormatan ini semuanya adalah keterampilan yang hampir 80% itu harusnya dimiliki oleh orang-orang FKM, terutama di penanganan kamp pengungsian. Itu semuanya masalah-masalah kesling, masalah kesmas. Nah, kita kalau ada bencana itu mencari orang SKM untuk dijadikan manajer itu susah senang mati. Ya, ini beberapanya. Lanjut. Ini ada bau-bau komunikasinya harus seperti apa dengan pusat data dan informasi dan seterusnya. Lanjut. Sistem evakuasi dalam bencana. Lanjut. Nah, salah satu rencana operasi itu rencana evakuasi. Apa itu evakuasi? Lanjut. Jadi sistem evakuasi itu ada dimensi waktu sebelum kejadian atau pada saat kejadian. Kalau sebelum kejadian itu merupakan bagian dari rencana kontingensi atau suatu rencana yang mestinya dimiliki oleh setiap wilayah yang memiliki yang disebut sebagai kawasan rawan bencana. Suatu kawasan disebut kawasan rawan bencana. Suatu
wilayah disebut kawasan rawan bencana, manakala di sana ada potensi yang akan mengancam jiwa dari masyarakatnya. Nah ini mestinya punya ini. Ya, jadi kalau di sana dari wilayah dia banyak hal yang memang kita pelajari dari pagi hingga siang hari ini. Iya, betul sekali. Pokoknya kalau tadi ada burung kutilang, ada belibis, ada merpati, kalau saya bilang 86 A1 lah Pak Edi. Baik, kita bisa tanggap bencana, karena kita tadi disampaikan tadi di Ring of Fire seperti itu. Betul, baik. Berfoto bersama dulu. Silakan untuk foto bersama. Pak Edi Waluyo kan dia harus senyum Pak. Cheers gitu Pak. Dan sebagaimana tadi menjadi kesimpulan dari moderator bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita pahami pasca kepulangannya untuk seminar ini, diantaranya harus dipahamkan kepada masyarakat bahwa kurangnya pemahaman tentang potensi bencana akan menjadi potensi semakin banyak korban. Ya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kemudian ketidakmampuan dalam menginterpretasi tingkat kerentanan bencana, kurangnya informasi peringatan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pelatihan, kita tes dulu pengetahuan dan sikapnya. Setelah pelatihan, kita tes juga pengetahuan dan sikapnya. Yang pojok kanan itu ada anak SD sedang mengerjakan pretest. Kita bagi selebaran seperti itu. Lalu saya berikan pelatihan menggunakan slideshow yang bisa dia. SD sekitar 10 tahun, kalau dia udah terkena dampak gempa bumi seperti fisik cacat, otomatis sangat mengganggu di masa depan. Dia nggak bisa kerja dengan baik atau mendapatkan perlakuan sosial yang kurang menyenangkan. Dan yang kedua, kenapa saya juga mengambil anak-anak sekolah dasar, bukan anak-anak jalanan atau anak-anak yang tidak dalam konteks
komunitas, yaitu karena sekolah itu merupakan komunitas terbesar anak-anak dikumpulkan dari umur 3 tahun sampai kita SMA sekitar 17 tahun. Kita terbiasa dibentuk setengah hari di sekolahan, setengah hari di rumah, setengah hari kira-kira sampai jam 1 siang kita di sekolahan. Dan itu teman-teman kita lebih dari 10 orang di dalam satu kelas. Seperti kalian ini merupakan komunitas, anggap aja kalian masih SD seperti itu. Kita harus jadi lebih besar dibandingkan mereka. Sedangkan mereka aja kita baru ngomong 1 kalimat, mereka udah 10 kalimat bertanya di depan kita. Jadi soal itu saya letakkan di depan, di tengah, di belakang, di samping-samping mereka. Karena untuk menjaga informasi yang saya berikan itu sampai ke mereka. Ini pelatihan dan simulasinya. Tadi setelah dilakukan pretest, mereka bikin pretest, lalu kita kasih pelatihan pakai media audiovisual sama film. Terus kita lakuin simulasi dari tanggap darurat itu pertama awal terjadi gempa bumi di awal sampai gempa bumi kedua, sampai mereka bagaimana keluar evakuasi dari dalam kelas dan keluar ke ruangan terbuka. Lalu setelah mereka berada di ruangan terbuka, mereka melakukan evakuasi terhadap dirinya sendiri dan teman-temannya, teman-teman yang masih bisa dia tolong. Jadi seperti dia mungkin saja menolong orang tua, tapi pasti anak-anak itu kekuatannya hanya menolong sesama anak-anak sendiri. Makanya saya bikin simulasi, mereka menolong teman sebayanya. Mereka seperti membalut luka tangan, luka kaki, kepala. 12 tahun, ini yang 12 tahun biasanya peninggalan tahun-tahun lalu. Ini distribusi jawaban mereka. Distribusi jawaban responden tentang pengetahuan kesiap tanggap darurat bencana gempa bumi. Pretest sebenarnya mereka udah mulai mengerti tentang tanggap darurat gempa bumi, seperti waktu terjadinya gempa bumi dan lain-lain. Itu terlihat dari mereka masih banyak yang nilai-nilainya 100 sih, cuma beberapa poin. Risiko gimana nanti bencana datang dan lain-lain. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui perbedaan pengetahuan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana gempa bumi sebelum dan sesudah. Jadi sebelum kita beri pelatihan, kita lihat dulu bagaimana grafik pengetahuannya dan sikapnya mengenai tanggap darurat gempa bumi. Setelah itu kita lakukan pelatihan dan kemudian kita nilai lagi setelah pemberian pelatihan seperti apa. Apakah menaik atau menurun atau sama saja. Metode yang saya gunakan yaitu penelitian eksperimen semu quasi experimental research. Jadi saya bagi dengan menggunakan alat-alat seadanya. Hasil pembahasannya, jenis kelamin pada siswa laki-laki dan perempuan sangat besar. Ini lebih banyak perempuannya dibanding laki-laki. Sedangkan untuk umurnya antara 10 tahun dan 12 tahun. Ini yang 12 tahun biasanya peninggalan tahun-tahun lalu. Ini distribusi jawaban mereka. Distribusi jawaban responden tentang pengetahuan kesiap tanggap darurat bencana gempa bumi. Pretest sebenarnya mereka udah mulai mengerti tentang tanggap darurat gempa bumi, seperti waktu terjadinya gempa bumi dan lain-lain. Itu terlihat dari mereka masih banyak yang nilai metode yang saya gunakan yaitu penelitian eksperimen semu quasi experimental research. Jadi saya bagi kelompok yang saya teliti dan tidak saya teliti atau kelompok kontrol dengan menggunakan pretest dan post-test. Perlakuan yang diberikan adalah memberikan pelatihan tentang kesiapsiagaan tanggap darurat gempa bumi melalui penayangan slide atau gambar dan media audiovisual, yaitu saya menggunakan film kartun mengenai tanggap darurat bencana gempa bumi di mana saja, bukan cuma di dalam kelas, tapi di... Memang dari riwayat termasuk juga budaya tadi Bu ya, jadi mereka menganggap bahwa kalau yang di lereng selatan ya, itu kan tidak pernah terkena dampak dari erupsi ya, tapi ternyata dari penelitian tuh ternyata malah justru habis yang paling berat ya, tapi tadi juga dari persepsi sudah. Oke, untuk kemudian yang dari kedua tadi dari
Desma tadi ya, kesiapan tanggap darurat bencana, kemudian dari anak sekolah SD tadi ya, ternyata dia menggunakan ya sebelumnya diberi pengetahuan dulu ya tadi beberapa yang tentang spesial, kemudian diteliti kalau menggunakan kontrol juga tadi diberi dan kebanyakan dari FKM dan saya sendiri dari Kamedis, jadi mungkin kan awam bagi kalian. Di sini saya jelaskan yaitu coding itu adalah suatu kegiatan di mana kita akan mengkode suatu penyakit dan kode penyakit itu akan digunakan sebagai acuan harga lah. Jadi list harga, misal kita di sana follow up care atau kita rawat inap di sana, di situ harga-harga yang akan kita bayar itu sesuai dengan coding yang dihasilkan. Jika ada kesalahan, kita di sini kan berbicara tentang teknologi sudah semakin canggih. Pada rumah sakit sekarang itu kebanyakan sudah menggunakan komputerisasi, sehingga dimana kita mengentry diagnosis, nanti kita akan sudah ada codingnya apa. Misalkan keloid tadi ya, kalau untuk rawat inap kan kita menggunakannya L70.1, jadi kita masukkan keloid dan di situ nanti kita akan menemukan codingnya yaitu L70.1. Nanti di situ akan tertera list harganya. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan, kita nanti akan tahu di akhirnya. Pastikan nanti di rumah sakit tersebut ada rekap bulanan, rekap tahunan, atau rekap triwulanan. Dan di akhirnya situ nanti kita akan tahu di mana letak kesalahannya, seperti itu. Dan itu mungkin nanti kalau ada kesalahan, pasti yang dituju adalah rekam medisnya tersendiri. Dan di situ kita nanti akan, misalnya kesalahannya ternyata terletak pada petugas, dan di akhirnya tadi nanti kita akan ya lebih